Ada mahoni Uganda dari Afrika Barat, merupakan koleksi flora yang tumbuh dengan sempurna di kawasan Tahura yang memberikan ciri khas tersendiri. Selain jarang dijumpai di kawasan yang lain, tumbuhan ini memiliki batang pohon dengan diameter yang cukup lebar di antara tumbuhan yang lainnya. Masih banyak tumbuhan dari luar yang menjadi koleksi Tahura bukan jenis asli, seperti pinus dari Meksiko, cendar Honduras dari Afrika Tengah, dan lain sebagainya. Selain koleksi tumbuhan bukan jenis asli, di Taman Hutan Raya ini dapat dijumpai pohon yang berasal dari habitat asli Indonesia seperti beringin atau banyan. Merupakan pohon alami sebutan bagi pohon ara yang awalnya tumbuh sebagai tumbuhan epifit yang menempel pada tumbuhan lain. Ada pohon hantaparai atau hantapare. Pohon ini berukuran sedang hingga besar dengan tinggi mencapai 50 meter. Dan masih banyak pohon-pohon lainnya yang memberikan manfaat bagi kehidupan di lingkungan sekitarnya. Secara ekologis, akar pada tumbuhan yang tertanam di Tahura ini dapat menahan air hujan yang jatuh sehingga tak langsung bergulir bersama tanah menjadi air permukaan. Air sempat tertahan dan terserap ke tanah yang akan menyaringnya dan mengalirkannya secara perlahan ke area yang lebih rendah. Keunikan lain dari koleksi Tahura Insinyur Haji Juanda adalah bunga bangkai hasil eksplorasi dari Bengkulu. Bunga bangkai yang tumbuh yang terdapat di kawasan Tahura merupakan bunga yang endemik atau hanya tumbuh di satu kawasan saja dan langka. Sebagai kawasan hutan yang mengoleksi tumbuhan, baik jenis asli atau bukan asli, Tahura Insinyur Haji Juanda memiliki rumah aklimatisasi, yaitu tempat khusus untuk mengadaptasi spesimen hidup yang diambil dari lokasi eksplorasi di tempat yang baru. Selain itu, kawasan ini pun mendirikan rumah flora yang menyimpan serta mengoleksi tumbuh-tumbuhan untuk mengembangkan dan membudidayakan jenis-jenis anggrek. Habitat fauna juga memperoleh tempat di kawasan Tahura Insinyur Haji Juanda. Jenis fauna yang dapat ditemui di kawasan Tahura ini antara lain jenis primata kera ekor panjang dan jenis burung seperti burung tekukur, kacamata, perenjak Jawa, bondol Jawa, burung cinenen pisang, kepodang, kutilang. Juga terdapat ayam hutan, musang, tupai, dan berbagai jenis mamalia kecil lainnya. Selain itu juga terdapat jenis insekta capung dan kupu-kupu. Di Tahura ini pun terdapat penangkaran rusa yang dibudidayakan dalam upaya pelestarian dan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Di seputar kawasan Tahura dibudidayakan juga lebah madu. Or whatever that means. Kawasan Tahura Insinyur Haji Juanda tidak saja hanya sebagai kawasan pelestarian beragam flora fauna, tapi juga mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu pemeliharaan tata air dan tangkapan air. Di Bantar Awi, aliran sungai Cikapundung dibendung dan dialihkan melalui saluran di bawah tanah maupun permukaan oleh PDAM dan PLN. Masing-masing untuk bahan baku air bersih Kota Bandung dan menggerakkan turbin pembangkit energi listrik untuk jaringan listrik Jawa Bali. Sementara itu, aliran utama sungai Cikapundung yang sudah mulai berkurang volumenya terus mengalir melalui badan sungai.
Jika musim kemarau, seringkali tiada air yang tersisa dan mengalir di badan sungai. Namun di bagian-bagian sungai di bawah Bantar Awi, selalu ada air mengalir seperti di Curug Koleang, walaupun tidak deras. Saat ini kawasan konservasi alam di wilayah Bandung Utara, termasuk Tahura Insinyur Haji Juanda, merupakan wilayah tangkapan air yang mampu menyediakan 60% dari total 108 juta meter kubik air tanah bagi cekungan Bandung. Disinilah penangkaran rusa dan lebah madu dibudidayakan. Dan di Bantar Awi ini pun terdapat penyadapan aliran sungai Cikapundung yang kemudian ditampung dan diolah untuk kebutuhan air bersih di kota Bandung serta penyadapan air untuk PLTA. Sebagai kawasan hutan yang dijadikan tujuan rekreasi di Tahura Insinyur Haji Juanda, Goa Belanda dan Goa Jepang di zaman purba merupakan perbukitan hasil dari endapan aliran piroklastika hasil letusan Gunung Sunda Purba. Dan memasuki sejarah perjuangan kemerdekaan, Goa Belanda yang ada di Tahura Insinyur Haji Juanda dibangun pada tahun 1906 yang dijadikan sebagai terowongan penyadapan aliran air Sungai Cikapundung untuk pembangkit listrik tenaga air. PLTA ini diperkirakan merupakan yang tertua di Indonesia. Air Sungai Cikapundung yang disadap di bendungan dekat Curug Koleang dialirkan melalui parit-parit yang menembus Gua Belanda. Berlanjut hingga ke kolam pakar, air kemudian dialirkan melalui pipa pesat ke PLTA yang terletak di sekitar Dago Bengkok sekarang. Pada tahun 1918, terowongan ini beralih fungsi untuk kepentingan militer. Setelah Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 10 Maret 1942, maka dimulailah periode pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa itu Jepang membangun gua-gua untuk keperluan logistik, persembunyian, dan penyimpanan senjata di banyak wilayah di Indonesia. Kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda memiliki cerita yang sangat panjang, mulai dari masa prasejarah hingga saat ini. Berbagai peninggalan sejarah yang terdapat di kawasan Tahura Insinyur Haji Juanda membuktikan peran kawasan ini dari masa ke masa. Taman Hutan Insinyur Haji Juanda memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi. Kawasan ini terletak bagian utara dari kota Bandung, bahkan seakan-akan telah menyatu dengan kota tersebut. Akses masuk dapat ditempuh dari berbagai jalur. Tahura Insinyur Haji Juanda pun dapat ditempuh dari arah utara melalui objek wisata Maribaya Lembang. Dari pintu gerbang ini akan terlihat objek wisata Curug Omas serta Patahan Lembang yang sekaligus menjadi punggung bukit kawasan, dan melalui perjalanan menyusuri jalan setapak atau jogging track sepanjang 5 km mengarah ke wilayah Dago Pakar. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda memiliki aksesibilitas yang tinggi. Kawasan ini terletak sebelah utara kota Bandung, bahkan sekarang seakan-akan telah bersatu dengan kota tersebut. Akses masuk dapat ditempuh dari berbagai jalur jalan. Dari arah selatan bisa ditempuh melalui Jalan Dago maupun Jalan Cikutra. Semua jenis kendaraan bisa masuk hingga ke pintu gerbang utama.
Untuk mengakomodir keinginan masyarakat di sekitar kawasan Tahura, khususnya untuk seni budaya masyarakat Sunda, disiapkan atau dibangun panggung terbuka untuk dijadikan suguhan pertunjukan berbagai atraksi seni. Untuk menambah wahana rekreasi, Tahura Insinyur Haji Juanda membuat fasilitas Flying Fox, arena bermain, juga guest house untuk menginap para tamu yang ingin melewatkan malam di Tahura.